Bruder, Bapak Ibu guru dan karyawan, para peserta didik dan orang tua peserta didik yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional hari ke-22. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, marilah kita berdoa. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih atas perlindungan-Mu, atas kesehatan dan keselamatan yang selalu Kau limpahkan kepada kami, sehingga pagi ini masih Kau perkenankan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu, supaya kami dapat menjadi pewarta kabar gembira-Mu melalui tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan hari ini. Ia mengutus para murid mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Pembacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah ke segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bruder, Bapak Ibu guru dan karyawan, para peserta didik dan orang tua peserta didik yang terkasih. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya serta membekali mereka dengan kekuatan untuk mengusir roh jahat, juga menyembuhkan orang sakit. Ini adalah kehendak Allah agar manusia ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan. Perutusan para murid menyadarkan kita bahwa dengan pembaptisan kita telah menjadi murid dan bersatu dengan Kristus. Dengan demikian, kita dipercaya mengemban sebuah misi, yaitu membawa kabar keselamatan dan mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya untuk menunaikan tugas sebagai pewarta kerajaan surga dan pewarta kabar keselamatan.
Ia tidak memilih mereka yang mampu, melainkan mereka yang setia dalam melaksanakan perintahnya. Begitupun dengan kita yang menjadi murid melalui pembaptisan. Kita diberi tugas untuk berkolaborasi dengannya dalam membangun kerajaan surga melalui perbuatan dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Yesus ingin memperlihatkan kepada dunia keajaiban dan kebesaran kasih-Nya. Tuhan Yesus berpesan agar para murid tidak membawa apapun dalam perjalanan. Tuhan mau mengatakan bahwa dalam melayani sesama, juga dalam mewartakan kerajaan Allah, kita perlu melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita terbelenggu, supaya kita terbebas dari kepentingan pribadi dan kenikmatan yang ditawarkan dunia. Kita harus setia dalam berkarya, menerima keadaan di sekitar dengan senang hati tanpa mencari kepuasan diri semata. Kita diajak merefleksikan diri bahwa ketika kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apapun. Kita hidup dengan berkat yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dan ketika kita mati, juga tidak membawa apapun. Dengan menjadi pewarta kabar keselamatan, kita diajak untuk meninggalkan kesombongan dan keangkuhan. Kita diajak untuk rendah hati, berbelas kasih, dan membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, agar tutur kata dan perbuatan yang kita lakukan membawa hidup bagi sesama. Jadilah pewarta dengan mengandalkan kekuatan Kristus. Jangan mewartakan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, supaya kita tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikannya, tidak mencari kepentingan pribadi yang lahir dari kehausan akan kenikmatan dunia. Menjadi pewarta bersama Kristus adalah berkat yang berlimpah. Maka jadilah terang bagi sesama di jalan menuju keselamatan. Inilah misi kita sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami dalam setiap usaha dan perjuangan kami. Dan atas sabda-Mu yang kami dengar dan kami renungkan hari ini, semoga berkat kemurahan-Mu kami pun semakin mampu menjadi pewarta kabar keselamatan yang setia kepadamu. Semoga segala tingkah laku dan perbuatan kami dapat menjadi pengharapan bagi sesama kami dan kemuliaan nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Amin. Santo Yosef, lindungi dan doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.